Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis keberapa sekarang? Wudu. Wudu. 37. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wan Nasaiyu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahul Bukhariyu ta'liqan. Wa an Humrana anna Uthmana da'a biwadu'in. Itu tulisannya wadu apa wudu? Hah? Iya. Kita ganti harkatnya, bukan wudu, wa biwadu'in. Wawunya iya, anna Uthmana da'a biwadu'in. Iya. Bukan biwudu'in, biwa. Hah? Dod. Biwusu. Ya Allah. Kurang. Biwadu'in. Wau bukan sod. Dod itu. Dod. Dititikin. Ya, titikin. Waunya berharkat fathah. Biwadu'in. Bukan biwusuin, biwadu'in. Iya, biwadu'in. Bukan biwudu'in tapi biwadu'in. Biwadu'in. Sekali lagi. Wa an Humrana anna Uthmana da'a biwadu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marratin thummal yusra mithla dhalika thumma
masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marratin thummal yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha muttafaqun alaih. Ada yang salah lagi tulisannya itu? Apa? Yang pertama yang mana? Wa an humrona. Humro doang. Humrona. Iya. Ada nunnya. Wa an humrona. Ada lagi? Ya kudu diralat. Takut salah kita nyampainnya. Tadi biwaduin. Terus apa lagi ke bawahnya sama semua? Iya. Humron. Humron itu pembantunya Utsman bin Affan. Humron. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab tentang wudu. Jadi tadi makanya bukannya biwuduin, ada wudu, ada wadu. Ada wudu, ada wadu. Kalau wudu, proses pelaksanaan berwudunya itu wudu. Saya berwudu. Pakai wawunya berdomah, wudu. Kalau wadu, wawunya berfathah, itu airnya. Air buat wudu. Makanya di situ anna Utsmana da'a bi wadu'in. Utsman membawa air buat wudu Nabi. Bi wadu'in. Tempat kolam yang khusus buat ngambil air sembahyang namanya wadu. Jadi kalau wudu adalah apa prosesnya, kalau wadu airnya. Bisa jadi kali waduk ya. Waduk ya kali air, iya. Waduk Jatiluhur, iya. Itu air buat berwudu, ya. Kayak ghuslun dengan ghuslun. Prosesnya ghuslun air buat mandinya. Tapi kalau ghuslun dengan ghuslun disamakan, apakah ghuslun ataupun ghuslun sama-sama untuk sama-sama mandi atau membasuh. Bab tentang wudu. Apa artinya wudu? Wudu ya alat bersuci. Apa? Wudu itu ya bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau alat bersuci ada dua, air sama debu. Alat bersuci ada dua, air sama debu. Artinya alat bersuci untuk melaksanakan sholat. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la sholata liman ahdatha la sholata liman la wudu alahu. Tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu dulu. Nah makanya di dalam ajaran fikih ada syarat sholat, ada rukun sholat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Ya, itu syarat sah sholat atau syarat sholat dengan rukun sholat.
dua-duanya antara syarat dengan rukun, dua-duanya kudu dikerjain. Artinya kudu dikerjain, harus dilakukan. Jangan salah. Pokoknya syarat sholat sama rukun sholat bukan dia juga, beda. Misalnya begini, sekarang kalau rukun sholat baca Fatihah, rukun sholat baca Fatihah atau niat, rukun sholat itu niat. Tapi berarti apa? Orang yang sholat kagak niat, sholatnya kagak sah. Syarat sholat itu suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Syarat sholat suci badan dari hadas kecil dan syarat dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ngilanginnya pakai wudhu, hadas besar ngilanginnya pakai mandi. Nah berarti orang yang sholat kagak wudhu dulu berarti sholatnya sah nggak? Sama dengan orang sholatnya kagak niat. Atau orang sholatnya kagak baca Fatihah. Dia kagak baca Fatihah, sholatnya kagak sah. Dia kagak wudhu, sholatnya kagak sah. Nah itu persamaannya sama-sama wajib dilakukan. Tapi kalau perbedaannya, apa perbedaannya antara syarat dan rukun? Kalau syarat di luar. Nah, kalau syarat di luar perbuatan atau sebelum melakukan perbuatan. Kalau rukun di dalam. Jadi kalau rukun di dalam. Jadinya sebelum atau di luar perbuatan sholat. Jadi orang wudhu itu sebelum sholat. Ngadep kiblat itu sebelum sholat. Nutup aurat itu syarat sholat sebelum sholat. Syarat sholat itu apa aja? Ngadep kiblat. Apalagi? Syarat sah sholat. Syarat sholat. Suci dari hadas kecil dan besar. Apalagi? Menutup aurat. Terus? Suci tempat, pakaian dan badan dari najis. Suci badan, pakaian, tempat dari najis. Apalagi? Mengetahui waktu sholat. Itu syarat sah sholat. Mengetahui waktu sholat. Bukan rukun sholat. Nah, syarat sholat. Nutup aurat. Nutup aurat syarat sholat, bukan rukun sholat. Jadi sebelum sholat tutup dulu aurat. Sebelum sholat wudhu dulu. Sebelum sholat ngadep kiblat dulu. Sebelum sholat kudu bersih dulu, lihat baju, badan ataupun sejadah. Nah itu sebelum sholat. Makanya syarat itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan atau di luar perbuatan. Begitu juga wudhu. Nah orang mau sholat apa juga kudu pakai wudhu. Termasuk sholat jenazah. Termasuk sholat jenazah. Ya sholat jenazah harus wudhu. Karena artinya sholat muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sembahyang jenazah awalnya takbir, akhirnya salam. Maka oleh karena itu harus punya wudhu. Seandainya pun ada orang mengatakan sholat jenazah nggak perlu suci ataupun nggak perlu dulu, ya enggak, tetap harus wudhu dulu karena itu bagian daripada sholat. Cuman hayahnya aja beda atau bentuknya aja beda. Nah udah, berarti ini harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat dengan cara berwudhu. Wudhu dengan, ya pokoknya wudhu dengan benar ya. Wudhu dengan benar. Kita lihat hadisnya. Tentang kewajiban orang sholat harus wudhu dulu. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laula seandainya tidak, an asyukko saya memberatkan, ala ummati terhadap umat saya, itu an asyakka apa an asyukko? Asyukko ya, syakko ya syukku, an asyukko bukan asyakko, asyukko ya, asyukko shinnya berdomah. Laula an asyukko
ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in. Laula an asyukka. Syakka yasyukku. Seandainya tidak saya memberatkan terhadap umat saya, la amartuhum, maka saya akan perintahkan mereka bisiwaki, bersiwak dulu, ma'akulli wudu'in, berbarengan dengan wudu. Ma'a berarti berbarengan, artinya berbarengan ketika mau wudu. Jadi hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya, maka saya perintahkan umat saya untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Saya perintahkan umat saya untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Ini satu dalil bisa dua hukum, satu siwak, satu wudu. Jadi sebelum kita berwudu disunnahkan bersiwak dulu. Seandainya tidak memberatkan, Nabi sering banget mengucapkan kata-kata laula an asyqa. Kalau saya tidak memberatkan umat saya, itu karena Nabi kita sayang sama kita. Ya misalnya banyak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya suruh umat saya untuk sholat isya belakangan. Nah itu bahasa laula an asyqa, karena Nabi kita merasa sayang dan kasihan kepada kita sebagai umatnya. Begitu juga ini dalil berarti menunjukkan bahwa dalil hukum bersiwak ini tidak wajib, karena dengan kata-kata laula an asyqa, kalau saja saya tidak memberatkan umat saya, berarti Nabi kita menyatakan bisa jadi banyak orang-orang Islam kalau mau wudu itu berat bersiwak dulu. Nah sekarang apa hukum siwak? Udah ketahuan, Nabi sering banget mengucapkan memberikan dalil tentang hukum bersiwak. Apa hukum bersiwak? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Banyak manfaat-manfaat siwak. Lah, jadi mau bersiwak wudu. Mau wudu bersiwak. Ntar mau sholat siwak lagi. Mau usolli siwak lagi. Iya dibawa-bawa terus di kantong. Makanya orang Arab bersiwak kayak rokok. Ya artinya kayak rokok. Digerus terus di mulutnya. Nempel terus di mulutnya. Ya bukan orang Arab aja. Orang yang emang konsekuensi melaksanakan sunnah bersiwak. Dia gigit terus di sini. Nggak pakai di kantong, digigit terus. Jadi dibukanya ataupun dilepasnya ketika dia mau makan, ketika dia mau tidur. Nah itu siwak berarti. Jadi kita merasa berat ketika bersiwak. Apa beratnya? Beratnya ya kemungkinan karena kalau orang yang kagak biasa bersiwak, giginya apa? Suka berdarah. Iya, giginya suka berdarah. Atau kadang-kadang suka dia lupa bawa siwaknya. Jadi siwak itu tercipta atau terdiri dari kayu arak. Namanya pohon arak. Bukan pohon arak bir, bukan. Ada di Arab namanya pohon arok. Pohon arok. Dari pohon arak. Itu batang siwak. Ya kita mah kagak ada pohon arak. Adanya di Arab. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang dapat membersihkan gigi disamakan dengan hukum siwak. Biar kata itu bukan dari kayu arak. Sikat gigi, gosok gigi sama nggak sama siwak? Beda. Sikat gigi beda. Bedanya di mana? Kalau pakai odol. Kalau dia nggak pakai odol sama siwak. Sikat gigi kalau nggak pakai, berarti apa? Udah saya samain aja hukum nyikat gigi dengan sikat nggak pakai odol. Jadi setiap kali dia mau sholat dia bawa sikat gigi, tapi kagak pakai odol. Boleh begitu? Boleh. Niatin siwak, dapat pahala siwak, dapat. Jadi kan, kan buat dia sendiri, sampai bahkan begini. Ya kan ada Nabi kita juga pernah bersabda bahwa saking pentingnya hukum bersiwak, kalau kagak punya siwak aja pakai jari tangan. Pakai jari tangan. Iya pakai jari tangan, cuman jari tangan yang kasar. Dan itu juga dulu kita bilang, tapi bukan jari tangan kita, jari tangan orang.
Gitu. Dia mau sholat nih ya. Sini minjem tangan lu. Emang apa jadi tangan orang? Bukan dari tangan sendiri. Harus dari barang luar dari diri kita. Harus dari sesuatu yang bukan dari diri kita. Kalau yang dari diri kita bukan siwak namanya. Jadi harus dari luar dari diri kita. Ya siwak kan udah bukan bagian dari diri kita. Makanya ya udah anggap aja telunjuk orang siwak karena di luar dari badan kita. Ya itu makanya tangan bini kita. Sini Neng, minjem tangan buat siwak. Ntar gantian. Iya bang, saya juga minjem tangan buat siwak. Kagak apa-apa. Iya, dengan catat. Apalagi tangannya tangan yang kasar, yang bisa dapat mencabut yanzak, yang dapat mencabut kotoran mulut. Iya, itu boleh. Bahkan kalau kita kagak ada apa selain itu ya kita bisain khashinin dengan sesuatu yang kasar. Ya ada barang kasar. Sisig. Iya boleh, iya sisig. Sisig kita niatin di siwak, iya. Iya sambuk ya sisig emak kita. Iya itu siwak sama kita niatin siwak juga boleh. Kan kasar ya, kasar. Itu beda, sebetulnya beda. Nilai-nilai pahalanya beda. Ya likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Itu bedanya di mana? Ya taruhlah misalnya kayak macam begini dah, kayak macam kita membersihkan kotoran mughallazah ataupun najis mughallazah dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Beda. Oh, bisa lebih bersih pakai air sama sabun rinso, tetap beda gitu. Bisa jadi ada nilai-nilainya. Nah, begitu juga sikat gigi. Ya beda dengan bersiwak, sebetulnya nilainya berbeda. Tapi kalau kita niatin itu bersiwak, maka akan dapat pahala bersiwak. Di situ juga ada aturannya. Misal megang siwak tuh kudu nih, megang siwak sunnah nih. Nih begini nih. Bagaimana ya? Tuh begini. Tuh megang siwak begini, sunnah. Nih megang siwak. Jadi bersiwak aja udah sunnah. Ngikutin aturan bersiwak aja udah dapat sunnah juga. Jadi di dalam sunnah ada sunnah. Tuh begini megangnya tuh. Begini, bukan begini. Jadi yang tuh. Iya disilang. Silang tuh. Siwak dulu. Kanan dulu baru kiri. Atas kanan baru kiri. Atas kanan baru kiri atas. Habis kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Terakhir lidah tuh digituin tuh. Digituin. Itu hukum bersiwak. Ya cuman jangan kebangetan gemes, rontok gigi. Ya biasa aja, biasa gitu. Nah itu sunnah tuh. Ke atas apa ke bawah ngitunya? Begini apa begini? Iya, ke bawah. Iya ke bawah tuh begitu. Sek. Bukan ke samping, ke bawah. Udah. Ya kita jalanin. Ya ujungnya yang kita ngituin kita ngalusin sendiri. Kita ngalusin sendiri, kagak ada kita beli siwak yang udah halus ujungnya, kagak ada kita ngalusin sendiri. Ya kadang-kadang kalau kita ngalusin sendiri masih ada sambuknya masuk ke gigi, masih ada. Nah itu pakai halus ujungnya. Itu tujuannya emang untuk apa? Mempertahankan gigi. Itu siwak, hukum bersiwak. Jadi as-salatu bisiwakin afdhalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Ada lagi hadis begitu di Tanqihul Qaul kalau nggak salah. Salat dengan siwak, salat sekali dengan bersiwak sama dengan atau lebih utama daripada salat 70 kali kagak pakai siwak. Iya. Jadi sembahyang pakai siwak sekali masih lebih bagus daripada 70 kali sembahyang atau 70 orang yang sembahyangnya nggak pakai siwak. Itu Masya Allah. Dan lagi aturan kita kan kadang-kadang mentang-mentang baca Quran, mentang-mentang ngerokok itu kagak batalin wudu, habis ngerokok langsung baca Quran. Jangan, kurang adab sebetulnya. Kalau kita ada siwak habis ngerokok ke kumur bersiwak. Jadi apa? Bersihkanlah Al-Quran dengan bersiwak. Bersihkan mulut-mulut kalian ketika kita mau baca Quran. Jadi bersiwak itu jadi kurang adab kita. Kalau kagak ada siwak ya kita ke kumur dah, dikit dah ke kumur. Jadi di antara sunnah bersiwak itu kalau mau baca Quran.
Kenapa kita kalau mau baca, biar kata kita udah sikat gigi. Biar kata kita udah sikat gigi. Udah sikat gigi kita baca Quran. Biar kata kita udah sikat gigi. Sikat gigi, siwak, baru kita baca Quran. Jadi apa namanya? Tohiru afwahakum inda qiraatil Quran. Bersihkanlah mulut-mulut kalian ketika mau baca Quran. Bis siwaki, dengan siwak. Nah itu hukum siwaknya. Nah begitu juga biar kata dia itu udah sikat gigi, tetap kalau emang udahlah saya niat bersikat gigi sama aja bersiwak, bagus, nggak apa-apa, maka dapat pahala siwak. Tapi kalau dia kagak niatin, kagak dapat pahala siwak. Dia nyikat gigi kagak niat bersiwak, kagak dapat pahala bersiwak. Tapi kalau dia nyikat gigi dengan niatan sama dengan bersiwak, maka insya Allah dapat pahala bersiwak. Itu baru mau wudu. Ya. Kalau bahasanya aja diganti gimana? Hah? Bahasanya diganti. Apa? Kamu sikat gigi lah bahasakan simak gitu aja. Oh iya nggak apa-apa. Anda mau nyiwak dulu, nggak taunya sikat gigi. Iya, nggak apa-apa bahasanya begitu. Ya karena hanya apa niat kita, mau niat bersiwak dulu niat bersiwak, mau siwak dulu, ya nggak apa-apa. Ya bahkan kan odol sekarang ada namanya siwak. Iya, odol namanya siwak. Dari apa? Hah? Bersiwak pakai odol. Wah cakep. Udah siwak dipeperin odol begitu. Wah bagus. Iya. Oh. Secara hasil bersihnya kayaknya bersihan sikat gigi dibanding siwak. Iya. Karena sikat gigi masuk dalam gigi bagian. Bisa jadi secara sikat gigi lebih bersih sikat gigi. Iya. Iya secara itu. Secara taruhlah kebersihan, secara kebersihan sikat gigi lebih bersih. Tapi itu tadi kita bilang itu pasti ada sirnya, pasti ada rahasia bersiwaknya itu. Iya, Nabi kita senang sekali bersiwak, ada rahasia siwaknya. Makanya tadi kita bersiwak nggak perlu kayak orang nyikat gigi, nggak pakai diusap-usap, biasa aja, jalanin aja. Jalanin aja. Niat ngambil pahala bersiwak. Ya samping kalau siwaknya halus kena. Ya emang beda sama sikat gigi. Ya kita bikin siwak kayak model sikat gigi juga boleh. Nanti juga lama-lama juga ada siwak model sikat gigi. Jadi dikasih gagang ujungnya apa? Siwak gitu bisa, keogrok-ogrok begitu bisa. Orang ngiri termasuk siwak enggak? Hah? Orang ngiri itu Orang ngiri ya enggak lah. Itu tadi sisignya. Iya sisig itu sisig namanya. Sisignya yang jadi kalau kita niatin siwak jadi bersiwak sisig. Iya niat itu kan sisig ngilangin apa? Ngilangin sisa-sisa sirih. Sisig itu. Ya itu dulu orang dulu mah kagak bisa pakai sikat gigi. Orang dulu nggak bisa pakai sikat gigi. Nah itu wudunya. Wudu nih ya wudu. Iya. Harus diniatin apa dalam hati? Oh iya diniatin dalam hati. Berarti dia dalam hati. Seperti soli itu harus pakai ini keluar, pakai hati. Oh iya. Kalau melafazkan itu hukumnya sunnah. Jadi bukan niat. Kalau melafazkan bukan niat. Usolli atau nawaitu itu bukan niat. Ketika kita omongin bukan niat namanya. Hanya takkidun niyah, mendukung ataupun menguatkan niat yang kita entar baca ketika dalam hati. Nawaitul du'a itu bukan niat ngomong ya. Nawaitul du'a bukan niat. Usolli fardol bukan niat. Niat mah itu entar yang kita balikin lagi atau yang kita ulangin lagi di mulut, di hati nih, bukan di mulut. Jadi pas nggak apa-apa. Nawaitul du'a li rafil hadasil asghar nggak apa-apa. Ntar pas rembengan basuh muka baru saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala. Pas ketika membasuh ulangin lagi. Sama. Usolli fardhu zuhri arba rakaat. Ini malah lagi begini bukan niat. Usolli fardhu. Berarti ketika kita melafazkan lafaz usolli belum sholat. Saya dengar tuh di Islam itu ya. Jadi kalau niat itu tidak dilafazkan, nggak usah sholatnya. Tidak dilafazkan di hati. Kalau tidak Ucapan ini. Oh, Ucapan ini. sah. Itu jadi melafazkan niat di mulut hukumnya sunnah. Melafazkan niat di mulut hukumnya sunnah. Sah.
Dan melafazkan di dalam hati hukumnya wajib. Itu jadi sah. Kenapa dilafazkan? Imam Syafi'i menganjurkan tetap harus dilafazkan untuk mendukung hati. Dan itu bukan bagian daripada sholat. Ya iya, tapi itu karena tidak berbarengan dengan takbiratul ihram maka belum dinyatakan niat. Kan kagak bareng. Jadi pas ngangkat tangan barengin sama niat, barengin. Iya. Ya kan wa mahalluhu fil qalb wa talaffuzu biha sunnatun wa mahalluhu fil qalbi. Melafazkan niat hukumnya sunnah dan tempat niat itu di dalam hati. Tempat niat di dalam hati. Makanya nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai dilafazin atau rukun niat itu di dalam hati. Ya sebaliknya lafaz doang tanpa diulang di hati kagak sah. Nggak dilafazin tapi lafaznya di hati sah. Karena pokok utamanya itu di dalam hati. Iya, pakai usholi, pakai bahasa. Ntar kita balikin niat pakai bahasa kita nggak apa-apa. Kita balikin niat pakai bahasa kita nggak apa-apa. Dalam hati maksudnya. Saya sembahyang zuhur fardu karena Allah Taala. Udah beres. Jadi mulutnya takbiratul ihram, artinya saya sholat zuhur fardu. Udah begitu aja. Saya sholat zuhur fardu karena Allah Taala. Saya sholat zuhur makmum fardu karena Allah Taala. Itu beres. Hah? Nggak usah. Iya, menyebutkan kata rakaat sunnah. Menyebutkan kata mustaqbilal kiblat sunnah. Menyebutkan kata adaan sunnah. Menyebutkan kata lillahi ta'ala hukumnya sunnah.